Oke guys, kita lanjut. Ketika suara Kai Xiao yang jernih dan tajam bergema, ada banyak tatapan yang melesat ke arah Mu Chen seperti panah. Dilihat dari kelihatannya, mereka tampak seperti ingin menembaknya. Ketiga gadis itu bisa dianggap sebagai wanita cantik yang tiada taranya dan mereka semua membicarakannya. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang membuat setiap pria iri di hati mereka. Mu Chen juga merasakan hawa dingin di hatinya saat tatapan seperti panah yang tak terhitung jumlahnya itu melesat, sebelum dia menatap Kai Xiao dengan tak berdaya, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Su Biyue dan Hong Yu. Saya menghargai tawaran itu, tapi itu terlalu tinggi di sana. Saya khawatir seseorang mungkin tidak dapat menerimanya, jadi saya harus menolak. Petik 2. Kata-katanya mengandung ejekan samar, yang semua orang tahu betul tentang siapa yang dia bicarakan. Dalam sekejap, beberapa tatapan diarahkan ke Liu Yan yang acuh tak acuh. Melihat penolakan Mu Chen, Su Biyue dan Hong Yu tersenyum, tetapi mereka tidak bersikeras. Namun, mereka mau tidak mau melihat Kai Xiao lagi. Wanita cantik cenderung sensitif terhadap satu sama lain. Dari yang terakhir, mereka merasakan jejak bahaya yang samar. Rasa bahaya itu membuat kedua gadis itu sedikit tercengang. Dengan kekuatan mereka, mereka yang bisa membuat mereka merasakan bahaya di wilayah utara bisa dihitung dengan satu tangan. Jadi dari mana datangnya kecantikan yang menyesakkan ini? Mata kedua gadis itu dengan ringan berkedip sebelum mereka berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka sendiri. Mu Chen juga berbalik dan kembali ke kursinya sendiri. Dia mengangkat cangkir teh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Cai Xiao, yang wajahnya memiliki senyum yang dangkal. Apakah kamu mencoba membunuhku? Cai Xiao menopang dagunya dengan tangannya saat dia tersenyum ringan. Kedua wanita itu terlalu cantik dan berbahaya. Saya membantu Anda di sini, kalau-kalau mendominasi pikiran Anda. Kau yang paling berbahaya di sini. Mu Chen berbicara dengan cepat. Dia tidak salah dengan kata-katanya, meskipun Su Biyu dan Hong Yu bukan orang yang mudah dihadapi, orang di depannya lebih berbahaya dalam banyak hal. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Cai Xiao menggelengkan kepalanya saat dia melirik ke lantai atas paviliun Naga Phoenix. Sepertinya ada beberapa yang layak di antara generasi muda alam utara. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengar kata-katanya dan mengarahkan pandangannya ke lantai atas paviliun Naga Phoenix juga. Selain Su Biyue, Hong Yu dan Liu Yan, dia juga merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang tersembunyi. Salah satu fluktuasi mengeluarkan perasaan sedingin es, seperti sepotong es berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di 9 Netherworld. Ketika Mu Chen merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan itu, yang terakhir tampaknya telah memperhatikannya juga, niat sedingin es bawah menerkam seperti ular berbisa yang berkarat. Niat dingin semacam itu, kontak sekecil apapun akan menyebabkan dia digigit. Jelas, Mu Chen tidak pernah berharap orang itu begitu agresif. Dia hanya mencoba menyelidiki, tetapi malah menarik serangan. Segera, dia mengerutkan alisnya saat dia dengan cepat menarik kembali persepsi energi spiritualnya. Tetapi ketika persepsi energi spiritualnya kembali, itu diikuti dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Api melonjak di mata Mu Chen saat api abadi melonjak, membakar aura dingin itu sebelum menarik kembali persepsi energi spiritualnya ke dalam tubuhnya di bawah perlindungan api abadi. Sungguh dingin yang luar biasa. Mu Chen melihat sudut gelap di lantai atas dan suaranya sedikit muram. Ketika mereka secara sembunyi-sembunyi menyilangkan pedang, dia sudah menebak identitas pihak lain. Dia harus menjadi peringkat kedua di catatan Naga Phoenix, Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Lalu, peringkat 1, Fang Yi, belum menunjukkan dirinya. Mu Chen bergumam dalam hati karena dia tidak merasakan energi spiritual lain yang lebih kuat dari Pangeran Netherworld. Hanya ada dua alasan untuk itu. Entah Fang Yi belum tiba atau orang itu telah menarik kembali semua fluktuasi energi spiritualnya ke dalam tubuhnya sampai-sampai Mu Chen tidak bisa merasakannya. Jika yang terakhir, lalu seberapa menakutkan Fang Yi ini? Tatapan Mu Chen berubah sedikit serius. Sepertinya tidak ada peringkat di catatan Naga Phoenix yang bisa diremehkan. Selanjutnya, peringkat dibuat, jadi tidak terlalu bisa dipercaya. Siapa tahu, para ahli yang diberi peringkat setelah Liu Yan mungkin menjadi lawan yang lebih tangguh. Suasana di paviliun Naga Phoenix kembali normal. Tapi kali ini, tatapan yang diarahkan pada Mu Chen memiliki penghinaan awal diganti dengan sedikit ketakutan.
Mereka pasti mengerti dari konfrontasi singkat antara Mu Chen dan Liu Yan bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Tatapan itu membuat Mu Chen merasa lebih santai, meskipun dia telah mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya ketika dia bertarung dengan Liu Yan, itu sepadan dengan harganya jika itu bisa mencegah masalah yang tidak perlu datang padanya. Sama seperti Mu Chen memperkirakan seberapa kuat para ahli yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Heaven kali ini, ada dering bel yang jelas yang tiba-tiba bergema di paviliun. Dalam sekejap, itu menyebabkan paviliun naga Phoenix menjadi sunyi. Tatapan tidak sabar yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke lantai atas paviliun naga Phoenix. Ada sosok tua yang berjalan keluar, dan seiring dengan penampilannya, setiap tatapan menjadi memanas. Haha, sepertinya Dragon Phoenix Heaven kali ini akan lebih hidup. Sosok tua itu menatap sosok muda, namun memiliki sikap yang tajam. Di dalam paviliun saat dia tersenyum, semuanya, yang tua ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Naga Phoenix, Mu Qiyu. Kami menyambut Paviliun Mastermu, meskipun generasi muda di Paviliun Naga Phoenix semuanya adalah elit wilayah utara, mereka masih membalas salam dengan sopan. Mu Qiyu bukanlah sosok biasa di wilayah utara, meskipun Paviliun Naga Phoenix hanya dapat dianggap sebagai kekuatan peringkat depan di wilayah utara, keberadaan Paviliun Naga Phoenix adalah sesuatu yang hanya sedikit jumlahnya yang dapat dibandingkan dengan di wilayah utara. Paviliun Naga Phoenix hanya menjaga kota kuno Naga Phoenix dan tidak melakukan upaya apapun untuk memperluas wilayah mereka, sehingga mereka tidak memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, tidak banyak yang mau menyinggung mereka dengan mudah. Tuan-tuamu, bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk tentang situasi surga Naga Phoenix saat ini? Su Biyu dari Myriad Saint Mountains berkata. Menurut rumor, teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh Paviliun Naga Phoenix berasal dari surga Naga Phoenix. Oleh karena itu, mereka samar-samar bisa menyelidiki beberapa perubahan di Dragon Phoenix Heaven. Selama setiap pembukaan Dragon Phoenix Heaven, mereka akan membagikan informasi yang telah mereka selidiki. Mu Qiyu dengan hangat tersenyum sambil melanjutkan, semua orang pasti mengincar esensi darah naga sejati dan Phoenix ketika pergi ke surga Naga Phoenix. Tetapi situasi di dalam surga terus berubah, dan situasinya akan berbeda dari yang sebelumnya setiap kali dibuka. Dan kali ini, yang lama ini memiliki berita yang mungkin tidak terlalu bagus untuk semua orang. Saya khawatir hanya ada 5 kolam naga Phoenix di surga Naga Phoenix kali ini. Apa? Hanya 5 kolam naga Phoenix? Keributan pecah setelah mendengar kata-katanya dan wajah semua orang agak tidak enak dilihat. Apa itu kolam naga Phoenix? Chai Xiao menatap Mu Chen saat dia bertanya dengan suara rendah. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, tulang-tulang naga sejati dan Phoenix berserakan di seluruh surga naga Phoenix ketika mereka jatuh. Karena itu, beberapa tulang naga sejati dan Phoenix akan saling bertabrakan, membentuk kolam naga Phoenix yang aneh. Segala macam binatang spiritual ada di surga naga Phoenix, dan masing-masing dari mereka memiliki sedikit darah naga sejati dan Phoenix. Dengan menuangkan darah mereka ke dalam kolam naga Phoenix dan meminjam kekuatan yang terkandung dalam tulang naga sejati dan Phoenix, seseorang dapat memperbaiki Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique, Mu Chen menjelaskan. Fisik Ersatz Dragon dan fisik Ersatz Phoenix, bulu mata panjang Chai Xiao berkedip. Ya, karena inti dari Dragon Phoenix Heaven akan menjadi Dragon Phoenix Stage yang lebih dalam. Kualifikasi untuk naik ke atas panggung adalah memiliki Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique. Itu juga berarti jika seseorang ingin mendapatkan harta sejati, mereka harus dibaptis oleh Dragon Phoenix Pool. Itu juga satu-satunya cara. Mu Chen mengangguk. Dikatakan bahwa di yang sebelumnya, ada 9 kolam naga Phoenix. Saya tidak percaya bahwa kali ini akan lebih sedikit, hanya 5. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Ini pada dasarnya menuangkan minyak ke api. Sepertinya persaingan Dragon Phoenix Heaven kali ini akan lebih brutal. Chai Xiao mengangguk mengerti. Saat mereka berbicara, Pak Tua Mu Qiyu melambaikan tangannya dan meredam keributan di paviliun Naga Phoenix. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang kering saat layar cahaya menyebar di depannya. Tampaknya itu adalah peta kabur dengan 5 titik cahaya samar di atasnya. Ini adalah lokasi dari 5 kolam naga Phoenix yang telah kami selidiki, kata Patua Mu Qiyu ketika semua orang langsung memusatkan pandangan mereka, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual saat mereka dengan cepat mencetak peta ke kepala mereka.
Mu Chen juga menatap layar cahaya dan dengan cepat mengingatnya. Meskipun petanya kabur, itu masih lebih baik daripada berkeliling secara membabi buta. Cai Xiao menatap peta dengan serius dan tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka menyelidiki lokasi kolam naga Phoenix? Mu Chen tercengang saat dia mengerutkan alisnya. Dikatakan bahwa teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh Paviliun Naga Phoenix berasal dari surga Naga Phoenix. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan penyelidikan awal melalui ruang angkasa. Itu juga berarti mungkin bukan hanya 5 kolam naga Phoenix, kan? Jika tebakanku benar, ada juga perbedaan kekuatan di kolam naga Phoenix itu. Cai Xiao tersenyum ringan. Mu Chen tercengang setelah mendengar kata-katanya dan dia dengan serius menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, bahaya ada di sekitar surga naga Phoenix dengan banyak binatang kuat yang telah mewarisi esensi darah dari naga sejati dan Phoenix. Mereka mungkin tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan, berkeliling sembarangan sangat berbahaya. Jadi, secara umum, tidak akan ada orang yang akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Cai Xiao dengan ringan menyentuh sehelai rambutnya saat senyum mempesona muncul di wajahnya yang mempesona. Sebelum dia menatap Mu Chen, aku punya metode untuk mencari kolam naga Phoenix yang lebih kuat. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku punya metode untuk mencari kolam naga Phoenix yang lebih kuat. Apakah kamu ingin mencobanya? Mendengar kata-kata menarik dari mulut Cai Xiao, hati Mu Chen tak terkendali tersentak 2 kali. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Cai Xiao dengan kaget. Setelah beberapa lama, dia menekan suaranya dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Jika kolam naga Phoenix adalah hal-hal yang begitu mudah ditemukan, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang bersaing ketat untuk mereka setiap kali surga naga Phoenix dibuka. Mereka bisa menyelidiki lokasi kolam naga Phoenix. Jadi kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Cai Xiao ringan tersenyum. Sikapnya yang dalam dan tak terduga membuat Mu Chen tercengang. Lagi pula, dia tahu bahwa gadis di hadapannya ini memang cukup misterius. Maka itu akan sangat berbahaya, kan? Mu Chen bergumam. Siapa yang tidak harus membayar harga untuk mendapatkan yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa? Cai Xiao mengarahkan pandangannya ke Mu Chen saat dia melanjutkan. Saya tidak berpikir Anda adalah orang yang akan memikirkan hal-hal asli seperti pai daging yang jatuh dari langit, kan? Aku hanya tidak ingin melakukan usaha yang sia-sia. Mu Chen tersenyum sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan dengan serius menatap Cai Xiao. Tapi aku agak tertarik dengan saranmu. Jika Anda ingin mencobanya, maka saya akan menemani Anda. Cai Xiao dengan lembut menggenggam kedua tangannya sambil tersenyum. Sudah diputuskan. Kalau begitu, tetapi jika kita ingin metode saya berhasil, maka pertama-tama kita harus menemukan kolam naga Phoenix. Jadi kita harus merebut salah satu dari mereka di Dragon Phoenix Heaven. Kita masih harus merebut kolam naga Phoenix, lalu apa artinya mencari kolam naga Phoenix lainnya? Mu Chen mengerutkan alisnya. Bodoh, ada kolam yang lebih kuat dan lebih lemah. Oleh karena itu, Ersatz Dragon Physique dan Ersatz Phoenix Physique yang dikultivasikan dengan mereka juga akan lemah atau kuat tergantung pada poolnya. Jika kita bisa mendapatkan baptisan dari kolam naga Phoenix yang bahkan lebih kuat, aku yakin itu akan sangat bermanfaat nantinya. Cai Xiao berbicara terus terang dengan keyakinan. Melihat penampilannya sekarang, dia tidak tampak seperti seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang surga naga Phoenix. Mu Chen merenung sejenak. Apa yang Cai Xiao katakan memang benar. Hanya saja dia masih melontarkan bibirnya tanpa daya. Sepertinya mereka harus bersaing untuk mendapatkan satu Dragon Phoenix Pool dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Lagi pula, pembukaan Dragon Phoenix Heaven kali ini hanya memiliki 5 kolam. Dengan demikian, persaingan pasti akan sangat ketat. Sementara Mu Chen dan Cai Xiao berbicara dengan suara rendah, keributan di Dragon Phoenix Heaven juga semakin besar. Lagi pula, hanya memiliki 5 kolam jelas, sangat mengaduknya. Mu Qiyu melihat pemandangan ini dan tak berdaya menggelengkan kepalanya juga. Menurut perkiraan kami, surga naga Phoenix akan sepenuhnya dibuka besok dan itu akan menjadi waktu terbaik untuk masuk. Surga naga Phoenix juga penuh dengan bahaya. Binatang buas di sana mungkin tidak memiliki kecerdasan tinggi. Tetapi karena fakta bahwa naga sejati dan Phoenix telah mati di sana, mereka sangat kuat. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat mempersiapkan diri dengan baik. Menyelesaikan kata-katanya,
Mu Qiyu tidak berbicara lebih jauh, lalu perlahan berbalik dan pergi, membuat suasana Dragon Phoenix Heaven semakin berisik. Ayo pergi, tidak ada alasan untuk tinggal di sini lagi. Kami akan menunggu Dragon Phoenix Heaven dibuka besok. Saat melihat ini, Mu Chen berdiri saat dia berbicara ke arah Cai Xiao. Cai Xiao menganggukkan kepalanya dan mereka berdua meninggalkan pavilion Naga Phoenix. Kepergian Mu Chen dan Cai Xiao juga menarik perhatian. Tatapan Su Biyu dan Hong Yu berkedip ringan. Meskipun Mu Chen dari domain Great Heaven Law hanya memiliki budidaya alam penguasa kelas 3, kekuatan yang dia tunjukkan jauh melebihi apa yang harus mereka perhatikan. Sepertinya akan ada banyak kuda hitam yang muncul di surga naga Phoenix ini. Liu Yan dengan dingin melihat kepergian keduanya dengan acuh tak acuh saat cahaya dingin melonjak di kedalaman matanya saat dia dengan rendah bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan membiarkanmu berpuas diri untuk hari lain. Setelah memasuki surga naga Phoenix besok, saya akan memberitahu Anda arti dari kematian yang hidup. Namun, ketika Mu Chen dan Cai Xiao pergi, tidak ada yang memperhatikan bahwa di lantai atas, ada sosok yang sedikit berdesir sebelum menghilang. Meninggalkan Naga Phoenix Heaven, mereka berdua menuju ke sisi barat kota kuno Naga Phoenix saat mereka mencari tempat untuk beristirahat di malam hari. Tetapi ketika mereka melakukan perjalanan melalui banyak jalan dan masuk ke jalan yang tidak memiliki banyak orang, sosok Cai Xiao tiba-tiba berhenti dan tatapannya yang indah menyempit seperti kucing. Tidak akan menunjukkan dirimu setelah mengikuti kami begitu lama. Ketika Cai Xiao berbicara, kilat langsung meledak di tubuh Mu Chen dan dia mengepalkan tangannya, yang mengikuti munculnya pilar iblis Meru besar, dan membantingnya ke ruang di belakang mereka tanpa ragu-ragu. Dalam kehampaan, tangan ramping terulur dan dengan lembut menepuk pilar iblis Meru besar. Seketika, riak yang terlihat berfluktuasi. Bumi retak tetapi pilar iblis Meru besar benar-benar dikirim kembali dan sosok Mu Chen sangat tersentak dan lempengan di bawah kakinya menjadi debu. Dia menatap ke depan dengan tatapan serius, ruang mulai bergelombang ke arah yang dia lihat saat sosok berpakaian putih perlahan muncul. Sosok berpakaian putih memiliki rambut hitam dengan alis tajam seperti pedang dan pupil seperti bintang. Dia juga memiliki wajah yang tampan dan sepertinya ada fluktuasi misterius yang beriak di tubuhnya. Haha, hebat, saya tidak pernah berharap bahwa seni penyembunyian Void ini tidak akan bisa lepas dari indera Anda. Sejak kapan ada sosok yang begitu tangguh di antara generasi muda di wilayah utara? Sosok berpakaian putih itu tersenyum ringan. Tatapannya tertuju pada Cai Xiao saat dia bertanya dengan hangat. Meskipun pria ini memiliki penampilan yang membuat gadis-gadis jatuh cinta padanya, Cai Xiao hanya meliriknya dengan ringan sebelum berkata, hanya seni penyembunyian Void, tidak sehebat yang kamu pikirkan. Kamu siapa? Kenapa kamu mengikuti kami? Mu Chen mengerutkan kening. Maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda, yang membuat saya sedikit tertarik, kata pria berpakaian putih itu. Mata Mu Chen menyipit, percakapannya dengan Cai Xiao terbungkus dalam energi spiritual, dan orang ini benar-benar bisa, secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Cara-caranya itu agak kuat. Jika Anda tertarik maka pergilah bermain sendiri, kami tidak membutuhkan pria. Tidak ada emosi dalam suara jernih Cai Xiao, karena dia jelas tidak tertarik pada orang yang telah menawarkan dirinya ini. Pria berpakaian putih itu jelas tidak mengharapkan Cai Xiao untuk menolaknya secara belak-belakan dan dia mengerutkan kening. Saya yakin dengan bantuan saya, kesuksesan Anda akan lebih besar, lebih jauh lagi, mungkin tidak ada orang yang akan mengganggu kita saat itu. Tapi aku yakin makanmu tidak kecil. Cai Xiao dengan lembut melambaikan tangannya, pergilah, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu menguping kami. Kamu tidak akan mempertimbangkannya lagi. Cahaya sepertinya telah berkelap-kelip di kedalaman mata pria berpakaian putih itu ketika dia dengan ringan berkata, selalu lebih baik memiliki teman tambahan, kan? Kau mengancamku? Cai Xiao tersenyum, pesona senyumnya pada dasarnya bisa membuat hati orang lain melompat keluar. Pria berpakaian putih itu tidak berbicara, tetapi menatap Cai Xiao. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyipit dan dia menghilang. Tetapi pada saat dia menghilang, sosok Cai Xiao juga menghilang dan muncul beberapa ratus kaki jauhnya, sebelum mengarahkan jari rampingnya ke arah kekosongan. Ruang berfluktuasi saat sosok Cai Xiao menembus ruang, sebelum badai energi spiritual yang kuat meledak, mengurangi lempengan di jalan ini menjadi debu.
Chai Xiao mundur begitu dia menyerang dan kembali ke tempat asalnya. Melihat ruang yang berangsur-angsur pulih, dia mengangkat alisnya dengan heran. Orang itu cukup kuat. Sayang sekali ada terlalu banyak segel pada saya sekarang. Kalau tidak, saya hanya akan mengunci ruang tempat dia berada dan melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Jelas, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan itu sebelumnya. Mu Chen memasang ekspresi berpikir sebelum dengan ringan berkata, jika tebakanku benar, ada kemungkinan dia peringkat pertama dalam catatan naga Phoenix, Fang Yi dari Paviliun Surgawi. Oh, bukankah itu berarti kamu hampir menyinggung semua peringkat 5 besar? Seru Chai Xiao, tawa di matanya tidak bisa disembunyikan. Mu Chen menatapnya dengan gigi gatal, kaulah yang bertindak kali ini. Rencana orang itu terlalu dalam, aku tidak menyukainya jadi aku tidak ingin bekerja sama dengannya. Chai Xiao mengangkat bahu dengan tangan terulur dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak merasa takut hanya karena orang sebelumnya adalah ranker pertama di Dragon Phoenix Record. Cocok untuk Anda, Mu Chen mengangguk. Orang itu telah memberikan tekanan yang menindas. Bahkan Mu Chen tidak terlalu mau bekerja sama dengannya. Meskipun mungkin merepotkan untuk menyinggung dia, Mu Chen tidak pernah takut akan masalah. Mu Chen juga memiliki sikap acuh tak acuh, yang membuat Chai Xiao merasa sedikit tidak terduga saat dia tersenyum. Saya pikir Anda mungkin lebih dari bersedia untuk bekerja dengannya. Lagi pula, bahkan Liu Yan tidak akan berani menyentuhmu jika kamu bekerja sama dengannya. Biarkan dia datang jika dia mau, saya tidak pernah takut padanya. Selain itu, saya berteman, tetapi tidak untuk tujuan menggunakannya. Mu Chen tersenyum ketika nada bicaranya tiba-tiba berubah dan menatap Chai Xiao dengan senyum yang menyipitkan mata. Lagi pula, bukankah aku masih memilikimu? Meskipun Fang Yi itu tangguh, saya tidak melihat bagaimana Anda tertinggal di belakang. Dan ketika aku sedikit mengagumimu, Chai Xiao memutar matanya ke arah Mu Chen, dia tidak lagi memperhatikannya, berbalik dan keluar dari jalan saat Mu Chen mengikutinya dengan senyuman. Ketika mereka berdua pergi, ruang terdistorsi di atap jauh. Sesosok berpakaian putih muncul dan melihat ke arah yang ditinggalkan keduanya dan menundukkan kepalanya di jarinya, yang memiliki noda darah dangkal. Tatapannya yang muskil berkedip saat dia tertawa samar, sebelum melambaikan tangannya dan menghilang. Siapa sebenarnya gadis itu? Sepertinya Dragon Phoenix Heaven akan menarik kali ini. Hari berikutnya, ketika untayan pertama sinar matahari menembus langit yang gelap dan menyinari pegunungan naga Phoenix ini, energi spiritual di seluruh wilayah ini mulai menyala. Suara mendesing yang tak terhitung jumlahnya terdengar di pegunungan saat beberapa ahli terbang melintasi cakrawala seperti belalang, terbang ke arah kota kuno naga Phoenix dari segala arah. Jelas, informasi pembukaan Dragon Phoenix Heaven hari ini telah tersebar hanya dalam satu malam. Mu Chen dan Chai Xiao berdiri di atas atap dan memandangi lautan orang yang tampak seperti sepetak awan petir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Daya tarik Dragon Phoenix Heaven ini terlalu besar. Saat ini, mungkin semua generasi muda di wilayah utara yang memiliki kekuatan yang layak berkumpul di sini. Skalanya sedikit terdiam. Saat matahari pagi bersinar dari cakrawala, semua orang mengarahkan pandangan mereka yang panas ke arah di kejauhan. Ada gelombang konstan di ruang di pegunungan itu yang memancarkan aura samar dan luas yang menyebar ke setiap sudut wilayah ini. Itu adalah lokasi pembukaan Dragon Phoenix Heaven. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, atmosfer di wilayah ini telah mencapai ketinggian yang menakutkan pada saat matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Riak energi spiritual berfluktuasi, menyebabkan ruang di wilayah ini sedikit terdistorsi. Tiba-tiba, energi spiritual di wilayah ini mendidih seperti air saat mengamuk. Energi spiritual yang luas berkumpul di udara di sepetak pegunungan kuno itu. Samar-samar, energi spiritual yang luas tampaknya telah berkembang, sementara melonjak dalam gelombang. Di bawah gelombang energi spiritual itu, ruang juga menjadi semakin bengkok. Banyak orang memasang tatapan panas saat mereka melihat pemandangan ini dengan jantung berdebar kencang. Ketika distorsi ruang telah mencapai batas, sinar cahaya besar perlahan muncul sebelum merobek ruang, sedikit demi sedikit. Cahaya tak berujung mengalir turun dari ruang yang robek saat auman naga dan tangisan burung Phoenix yang tampaknya berasal dari zaman purba terdengar jelas, bergema di wilayah ini. Naga mengaum adalah sesuatu yang belum pernah didengar Mu Chen sebelumnya.
Raungan itu tampaknya memiliki kekuatan yang bahkan bisa melebihi langit, membuat orang lain menggigil ketakutan. Surga naga Phoenix terbuka, tawa gemetar liar terdengar, tiba-tiba bergema di wilayah mendidih dan secara langsung meledakkan atmosfer di wilayah ini. Tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah dalam sekejap saat banyak energi spiritual meledak di saat berikutnya. Bayangan cahaya terlihat menembus langit saat suara angin yang memecah telah berubah menjadi ledakan sonik yang bergemuruh di wilayah ini. Setelah itu, sosok seperti segerombolan belalang menyerbu ke ruang yang robek. Jelas, wilayah ini telah menjadi gempar. Melihat pemandangan yang megah, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebelum menatap Cai Xiao, mari kita bergerak juga. Cai Xiao mengangguk, keduanya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang pada saat yang sama dan bergabung menjadi sosok cahaya yang agung. Pada akhirnya, mereka menyerbu ke ruang di mana auman naga kuno dan tangisan Phoenix berasal. Pada saat itu ketika mereka menyerbu ke surga naga Phoenix, Cai Xiao tiba-tiba memegang tangan Mu Chen, kontak dingin membuat yang terakhir tertegun. Tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, fluktuasi ruang di sekitarnya menjadi kacau dan ruang terdistorsi sekali lagi. Tapi ketidakjelasan yang disebabkan oleh distorsi ruang ini dengan cepat menghilang dan Mu Chen merasakan kakinya mendarat di tanah, pemandangan di sekitarnya buram, tetapi dengan cepat menjadi jelas. Mu Chen dengan ringan membuka matanya dan terpana, karena ada perubahan besar pada pemandangan sekitarnya, pegunungan telah menghilang dan digantikan oleh padang rumput yang agak merah gelap. Dan mereka berada di bukit padang rumput ini, angin yang membawa rasa kuno bertiup, yang menyebabkan padang rumput merah tua mengacak-acak, itu seperti lautan darah yang bergoyang, yang terasa menakutkan. Ruang terus berdesir di padang rumput saat banyak sosok muncul dalam sekejap. Mereka secara alami adalah mereka yang telah melewati celah spasial dan memasuki surga naga Phoenix. Tapi dilihat dari kelihatannya, orang-orang akan diangkut secara acak ketika mereka melewati celah spasial. Jadi, itulah mengapa Cai Xiao meraih tangannya sebelumnya. Itu untuk mencegah mereka berdua berpisah. Saat banyak sosok muncul, padang rumput merah tua, yang awalnya sepi, dengan cepat menjadi ramai. Banyak orang memasang tatapan penasaran dan panas saat mereka melihat-lihat di tanah asing ini. Setelah itu, ada orang yang tidak bisa menahan diri dan menuju ke kejauhan. Mu Chen menatap padang rumput merah tua saat dia dengan ringan mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasakan kegelisahan. Ketika perasaan tidak nyaman itu melonjak di hati Mu Chen, rumput merah tua tiba-tiba terbang di padang rumput ini dan hancur di udara, berubah menjadi kabut darah merah tua yang dengan cepat terbang menuju puluhan sosok itu. Tetapi lusinan ahli itu bereaksi dengan cepat dan energi spiritual keluar dari tubuh mereka saat mereka mencoba untuk memecahkan kabut darah merah tua. Tetapi ketika energi spiritual mereka bersentuhan dengan kabut darah, tidak ada efek dari energi spiritual yang tak terbatas. Saat kabut darah merah tua menyapu, mereka berubah menjadi tulang putih sebelum mereka bisa membuat satu suara pun. Kebisingan di padang rumput ini tiba-tiba berhenti karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya memiliki perubahan drastis di wajah mereka. Apa itu? Seseorang berseru kaget. Mu Chen menatap kabut darah merah tua dan pupil matanya tiba-tiba menyempit ketika dia menyadari bahwa kabut darah itu bukan kabut, itu adalah sesuatu yang terbentuk dari serangga merah tua aneh yang tak terhitung jumlahnya. Serangga itu seukuran ibu jari, tetapi jumlahnya mengejutkan. Bahkan energi spiritual akan dilahap di jalan mereka. Mu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Energi spiritual menyapu sepetak padang rumput ini dan semua rumput merah telah terbang, berubah menjadi serangga yang berkumpul seperti kabut darah. Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa di adegan ini. Bagaimana ini padang rumput? Itu jelas padang rumput yang terbentuk dari lautan serangga. Cepat, lari, Mu Chen meraih ke pergelangan tangan Cai Xiao dan mereka terbang. Bahaya yang terkandung dalam Dragon Phoenix Heaven jauh melebihi harapannya. Di tempat berbahaya semacam ini, jika mereka bahkan sedikit ceroboh, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang. Saat Mu Chen meledak, para ahli yang berkumpul di wilayah ini juga telah melarikan diri untuk hidup mereka. Jelas, mereka pasti mengerti fakta bahwa mereka tidak beruntung dan diangkut ke tanah kematian.
Fluktuasi yang disebabkan oleh banyak orang yang melarikan diri langsung menyentak serangga aneh itu dan seluruh padang rumput merah tua menjadi hidup. Tornado merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu ke arah sosok-sosok yang melarikan diri itu. Lautan serangga berwarna merah tua telah terbentuk menjadi tornado dan dengan cepat menuju ke arah Mu Chen. Adegan yang luar biasa itu membuat wajah Mu Chen berubah saat dia melambaikan tangannya, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Keduanya bentrok, tetapi sebagian besar energi spiritualnya dimakan oleh serangga aneh itu. Tapi setelah melahap energi spiritualnya, banyak dari mereka yang tersulut dari api ungu yang bisa terlihat samar-samar. Melihat adegan ini, mata Mu Chen langsung melintas. Energi spiritual Anda telah terintegrasi dengan nyala api yang cukup kuat. Bawa mereka keluar. Meskipun serangga itu bisa melahap energi spiritual, mereka masih takut api. Cai Xiao mengingatkan. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat api ungu mulai menyebar dari tubuhnya dengan kehendak pikirannya. Itu terbentuk menjadi bola api yang menyelimuti mereka berdua. Memanfaatkan perlindungan Undying Flames, Mu Chen langsung menyerbu ke lautan serangga yang menghalangi jalan mereka. Seketika, api ungu menyebar ke serangga aneh itu, mengubahnya menjadi debu saat suara mencicit yang menusuk telinga terus terdengar. Mu Chen terbang dengan kecepatan tercepatnya, raungan sedih terus-menerus bergema dari belakang mereka, entah berapa banyak ahli muda yang telah dimakan oleh serangga itu, menjadi tulang. Namun, Mu Chen tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menyelamatkan mereka. Memasuki selubung lautan serangga, bahkan dengan perlindungan Undying Flames-nya, dia masih akan kelelahan sampai mati cepat atau lambat. Di bawah kecepatan tertingginya, Mu Chen terbang selama lebih dari 10 menit, sebelum dia berhasil terbang keluar dari padang rumput merah tua ini dan mendarat di gunung batu yang botak. Membalikkan tubuhnya, dia melihat padang rumput merah tua yang diselimuti kabut darah yang tampak seperti bencana. Selain mereka, ada beberapa sosok menyedihkan yang berhasil melarikan diri. Tetapi orang-orang itu seperti Mu Chen, mereka memiliki kekuatan api yang terintegrasi dalam energi spiritual mereka dan mereka melarikan diri dari lautan serangga dengan kekuatan itu. Kematian yang mengerikan, Mu Chen memiliki ekspresi serius. Ada lebih dari 1000 orang di padang rumput sebelumnya, tetapi hanya sedikit yang berhasil keluar. Skala korban ini bahkan membuat Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Bahaya di surga naga Phoenix ini jauh melebihi harapannya. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia menekan kejutan di hatinya. Sebelum menjentikkan jarinya, energi spiritual melonjak dan terbentuk menjadi peta di depannya, persis seperti yang dia dapatkan dari pavilion naga Phoenix. Tapi peta ini terlalu kabur dan mereka berdua harus menjelajahi daerah itu cukup lama sebelum mereka bisa memastikan lokasi mereka saat ini. Kita harus berada di sini, jari ramping Cai Xiao menunjuk ke sudut kiri bawah peta, sebelum perlahan bergerak ke atas, pada titik cahaya yang paling dekat dengan mereka. Kolam naga Phoenix ada di sini, mari kita pergi ke sana dulu. Selama mereka dapat menemukan kolam naga Phoenix, Cai Xiao akan dapat menggunakan kekuatannya untuk mencari kolam naga Phoenix lainnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, menyimpan peta sebelum melihat ke arah barat daya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di surga naga Phoenix, dia bisa membayangkan bahwa wilayah di sekitar kolam naga Phoenix lebih berbahaya daripada yang baru saja mereka temui. Namun, bahaya itu tidak bisa membuatnya takut dan menghentikan langkahnya. Pergi, Mu Chen dengan ringan berkata saat dia terbang ke langit terlebih dahulu, menuju ke arah kolam naga Phoenix yang baru saja mereka tunjukkan dengan Cai Xiao mengikuti di belakang. Di cakrawala yang agak luas, 2 garis cahaya dengan cepat terbang saat mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada suara bising selama mereka bepergian, karena mereka pasti telah menekan dengan jelas suara bising yang disebabkan oleh gerakan mereka. 2 garis cahaya menempuh jarak 10.000 kaki dalam sekejap mata sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan tubuh mereka, mereka telah mendarat di puncak gunung dan menyembunyikan sosok mereka. Tidak lama setelah menyembunyikan sosok mereka, ada keributan yang tiba-tiba datang dari depan. Ruang beriak dan mereka melihat ratusan binatang berbentuk aneh terbang dengan raungan mereka yang penuh dengan haus darah. Mu Chen dan Cai Xiao bersembunyi saat mereka melihat sekelompok binatang terbang di atas dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Ada terlalu banyak binatang aneh di surga naga Phoenix.
Meskipun mereka memiliki kecerdasan yang rendah, mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan karena ruang ini yang ditutupi dengan esensi darah dari naga sejati dan Phoenix. Jika mereka jatuh di bawah serangan mereka, itu pasti akan sangat melelahkan, bahkan jika mereka bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bersembunyi setiap kali mereka bertemu dengan binatang berskala besar seperti itu. Kita tidak terlalu jauh dari kolam naga Phoenix itu sekarang, Chai Xiao berkata sambil melihat sekeliling. Mu Chen menganggukkan kepalanya karena dia juga merasakan gelombang yang sangat tidak normal dari jauh. Fluktuasi itu mengandung tekanan kuat yang bahkan membuat energi spiritual di tubuh Mu Chen menjadi tumpul. Aku ingin tahu sosok ganas mana yang memperhatikan kolam naga Phoenix itu. Tatapan Mu Chen berkedip ringan, karena dia tahu bahwa hanya ada 5 kolam naga Phoenix yang diketahui sekarang, sedangkan ada sejumlah besar ahli muda yang telah memasuki surga naga Phoenix. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa brutalnya persaingan untuk 5 Dragon Phoenix Pulse nantinya. Mereka yang bisa melewati penghalang dan mencapai kolam naga Phoenix mungkin adalah elit di antara para ahli yang lebih muda. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran yang intens. Setelah jumlah yang menakjubkan dari binatang aneh terbang melewati mereka, kelompok 2 Mu Chen terbang keluar sekali lagi. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka telah bertemu lebih dari 10 kelompok binatang. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, mereka masih menemukan binatang buas dengan persepsi yang mengejutkan dan tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan demikian, itu mempengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Namun, kelainan ini membuat Mu Chen merasa lega. Sepertinya mereka menuju ke arah yang benar. Jika tidak, mereka tidak akan menemukan begitu banyak binatang aneh. Rumor mengatakan bahwa ketika seseorang mendekati kolam naga Phoenix, binatang penjaga akan menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka tidak bisa membiarkan penjaga mereka turun. Di bawah kehati-hatian ini, mereka berhasil melewati perjalanan. Keduanya terbang melintasi pegunungan. Sebelum berhenti di puncak yang terisolasi, mereka mengarahkan pandangan mereka, sebelum tiba-tiba mempersempitnya. Apa yang muncul di depan tatapan mereka adalah tanah yang runtuh dengan jurang-jurang yang dalam saling bersilangan. Adegan ganas itu dengan jelas menunjukkan bahwa tempat ini telah mengalami pertempuran yang mengejutkan. Dan pada saat ini, pusat tanah yang runtuh adalah sebuah bukit tinggi yang mencapai melalui awan. Samar-samar, warnanya putih pucat, tetapi setelah diperiksa lebih jelas, itu sebenarnya adalah gunungan tulang yang besar. Namun, ada terlalu banyak tulang yang menumpuk, yang membentuk gunung tulang besar. Ada rune kuno yang bisa dilihat di gunung tulang. Rune itu sedikit menyebar, seolah-olah mereka hidup, bersama dengan tekanan mengerikan yang dipancarkan dari gunung tulang, yang akan membuat orang lain yang melihatnya merinding. Kolam naga Phoenix seharusnya berada di atas gunung tulang itu. Mu Chen melihat puncak gunung tulang, yang berlama-lama dengan awan. Jelas, tekanan yang datang dari sana adalah yang paling kuat. Tatapan menawan Chai Xiao memandang ke tanah yang runtuh dan gunung tulang, lalu dengan ringan berkata, sepertinya ada cukup banyak orang di sini. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia juga merasakan banyak fluktuasi energi spiritual di tanah yang luas ini. Jumlahnya tidak bisa dianggap kurang. Sepertinya mereka yang berhasil mencapai kolam naga Phoenix ini cukup mampu. Kami akan menunggu dan melihat kolam naga Phoenix tepat di depan kita. Tapi saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk mencelupkan jari kita ke dalamnya, kata Mu Chen. Dia tidak kehilangan akal sehatnya hanya karena kolam naga Phoenix, karena dia tahu bahwa hal yang paling berbahaya adalah yang paling dekat dengan harta karun. Surga naga Phoenix dipenuhi bahaya di mana-mana. Tidak mudah untuk membuatnya di sini, belum lagi mendapatkan Dragon Phoenix Pool. Chai Xiao tidak terkejut dengan ketenangan Mu Chen. Setelah beberapa hari berinteraksi, dia sudah mengerti bahwa Mu Chen adalah seorang pemuda yang kebijaksanaan dan ketenangannya jauh melebihi norma. Tapi, jelas, tidak semua orang bisa mempertahankan ketenangan seperti itu saat menghadapi harta karun. Sama seperti kelompok 2 Mu Chen muncul di sini belum lama ini, ada sosok yang muncul di langit jauh, setiap satu dari mereka tidak diragukan lagi berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat. Untuk mampu melewati penghalang dari binatang-binatang aneh itu dan mencapai kolam naga Phoenix, mereka jelas tidak biasa-biasa saja. Kelompok ini kira-kira berjumlah 100, mereka juga memahami dengan jelas bahaya yang memenuhi gunung tulang putih,
jadi mereka tidak melakukan tindakan gegabah dan telah membentuk aliansi untuk masuk bersama. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan dapat bergandengan tangan. 100 garis cahaya dengan cepat terbang, menyebar dan menuju ke Gunung Tulang Putih. Mu Chen diam-diam menyaksikan adegan ini dan dengan ringan menyipitkan matanya, sebelum dia mendengar tangisan tajam yang tiba-tiba bergema dari Gunung Tulang Putih. Pada saat itu, ketika teriakan itu bergema, Gunung Tulang Putih tampak bergetar hebat. Detik berikutnya, Gunung Tulang Putih bergetar saat retakan menyebar dengan sejumlah besar sosok putih terbang keluar dari celah itu. Ada lebih dari 10 ahli muda yang tercepat, jadi mereka langsung diselimuti oleh ratusan sosok putih saat cakar tajam mereka merobek ruang, menerkam ke arah mereka. Reaksi orang-orang itu juga tidak lambat. Energi spiritual segera meledak dan membentuk segala macam pertahanan. Namun, pertahanan itu tidak melindungi hidup mereka seperti yang mereka harapkan. Cakar itu ditutupi sisik hitam yang langsung merobek lapisan pertahanan energi spiritual sebelum menyapu tanpa emosi. Seketika, darah segar dimuntahkan ketika lusinan ahli muda itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sebelum mereka pecah berkeping-keping. Jeritan menyedihkan juga bergema dari arah lain pada saat ini dan 100 ahli muda itu dengan panik mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Namun, hampir setengah dari mereka terkoyak dalam beberapa saat. Binatang buas yang menakutkan, Mu Chen memasang ekspresi muram pada adegan ini saat tatapannya berkedip. Dia telah berhasil melihat dengan jelas sosok-sosok putih itu. Mereka adalah binatang kera putih pucat dengan sosok yang kira-kira berukuran beberapa kaki. Cakar besar mereka berwarna hitam, ditutupi lapisan sisik padat, yang memantulkan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar di bawah sinar matahari. Selanjutnya, mereka memiliki sepasang sayap tulang di punggung mereka, yang memberi mereka kecepatan yang menakutkan. Esensi darah naga sejati dan Phoenix benar-benar membuat kekacauan di sini. Cai Xiao dengan ringan melengkungkan bibirnya. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Tetapi karena kematian naga sejati dan Phoenix di lokasi ini, dan dengan beberapa kondisi khusus yang ditambahkan, tempat ini telah melahirkan binatang buas yang kuat yang tidak memiliki kekuatan tinggi, intelijen. Mu Chen mengangguk, binatang buas itu mungkin hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 1 dan 2, tetapi jumlahnya besar dan datang dengan cara yang luar biasa sehingga membuat hati orang lain mati rasa karena menonton. Lebih-lebih lagi, penglihatan Mu Chen diarahkan ke Gunung Tulang Putih dan merasakan beberapa fluktuasi yang lebih dahsyat dari kedalaman. Gunung Tulang Putih ini tidak mudah untuk didaki. Di atas langit, yang diselimuti haus darah, setelah kera putih itu membantai para penjajah, mereka tidak mengejar lebih jauh, tetapi tetap tinggal di sekitar Gunung Tulang Putih. Jumlah yang tumpang tindih tampaknya telah menutupi seluruh Gunung Tulang Putih. Para pemuda yang terbang keluar semuanya memiliki ekspresi pucat saat mereka tetap dalam keadaan panik. Dengan ketakutan memenuhi mata mereka, peristiwa sebelumnya pasti memberi mereka sedikit pukulan. Para ahli lain yang dengan dingin menonton dari sela-sela memiliki ekspresi wajah yang berubah juga. Dalam sekejap, tidak ada yang berani bergerak dan mata mereka juga dipenuhi ketakutan. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama karena semua orang tahu bahwa akan semakin banyak orang berkumpul di sini seiring berjalannya waktu. Pada saat itu, peluang mereka untuk memasuki kolam naga Phoenix akan lebih rendah lagi. Semuanya, ini bukan solusi untuk melanjutkan. Meskipun kera putih itu kuat, mereka mungkin tidak bisa menghentikan kita jika kita bertindak bersama. Akhirnya, orang yang teliti berkata, dengan suaranya yang bergema di cakrawala, sambil terbungkus energi spiritual. Baiklah, ayo pergi bersama, suara itu menarik banyak gema. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan situasinya terus seperti ini. Jika semua orang bergabung bersama, mereka mungkin bisa melewati rintangan kera putih. Gelombang energi spiritual yang kuat melonjak ke langit saat banyak sosok cahaya perlahan terbang ke atas pegunungan dari jauh. Itu jumlah yang cukup menakjubkan. Ayo bersiap untuk pergi juga. Saat melihat ini, Mu Chen tersenyum juga. Dia telah menunggu setengah hari untuk ini. Dengan bantuan mereka untuk merobek formasi kera putih, dia akan dapat mendaki Gunung Tulang Putih. Kamu bukan satu-satunya yang ingin memancing keuntungan dari sampingan. Cai Xiao tersenyum manis. Ada banyak ahli di sini dan jelas, ada beberapa karakter kuat yang bercampur di antara mereka juga. Sejak sebelumnya,
Tidak ada satupun yang mengungkapkan diri mereka sendiri. Jelas, mereka semua memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Kita akan lihat siapa yang bersembunyi lebih dalam. Mu Chen tersenyum saat matanya berkobar dengan niat bertarung. Tidak peduli apa, kolam naga Phoenix ini adalah miliknya. Terima kasih telah menonton.